Kerinduan Sang Pejuang. Ini kisah tentang Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk Palestina. Salahuddin saat itu sedang bersama temannya, Abu Ja'far Al-Qurtubi. Abu Ja'far dengan syahdunya melantunkan ayat-ayat Al-Quran, begitu menenangkan. Sampai pada surah Al-Hasyr ayat 22 dibaca oleh Abu Ja'far yang berbunyi, "Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang." Al-Hasyr 22. Ternyata Salahuddin mendengarkannya dengan sangat menjiwai dan menghayati isinya. Tidak lama kemudian, ia meninggal. Lalu jenazahnya dimandikan dan dibawa ke daerah Tabut, lalu disalati. Selanjutnya, jenazahnya dibawa kembali pulang ke rumahnya di daerah Bustan, tempat ia dirawat sewaktu sakit dan dimakamkan di Asyafah. Begitu banyak orang yang merasa kehilangan dan mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya pejuang itu. Kematiannya tidak disangka-sangka dan tiba-tiba. Keimanan dan kerinduannya pada Robnya, Tuhannya, membuatnya bergetar setiap kali mendengar ayat-ayat suci Al-Quran disenandungkan. Salahuddin dimakamkan di dekat sebuah masjid. Lalu, putranya membuatkan sebuah kubah yang sangat bagus di sebelah kiri masjid, dan baru dipindahkan ke masjid tersebut setelah 3 tahun berselang. Kubah tersebut dibuat sebagai tanda penghormatan dan kemuliaan untuk ayahnya. Hikmah: Salahuddin hidup pada zaman setelah Rasulullah meninggal dunia. Namun, ia mampu menguasai Mesir dari penjajahan tentara salib. Ia meneruskan perjuangan Rasul agar manusia terbebas dari kebodohan. Kedudukan orang yang berilmu. Ini adalah kisah tentang ulama yang sangat disegani, dihormati, dan terkenal pada zamannya, yaitu Abdullah bin Idris Al-Audi Al-Kufi, Ibnu Idris. Cerita ini dikisahkan oleh Ibnu Katsir, ulama ahli tafsir Al-Quran. Saat itu, ada serombongan ulama dan rajanya yang datang kepada Ibnu Idris. Mereka ingin meriwayatkan hadis-hadis darinya. Ibnu Idris menolak setelah ia berkonsultasi dengan sahabatnya, yaitu Imam Waqi. Tetapi, orang yang bernama Hafs bin Ghiyath memohon dengan memaksa. Akhirnya, Ibnu Idris pun mengabulkan keinginan itu. Selesai acara, raja memberi tiap ulama, termasuk Hafs, 5.000 dirham. Kecuali Ibnu Idris dan Imam Waqi. Keduanya menolak. Mengetahui Hafs juga mau menerima uang tersebut, Ibnu Idris marah dan bersumpah ia tidak akan mau berbicara dengannya lagi. Berselang beberapa tahun, Khalifah Ar-Rasyid pergi berhaji dan singgah di Kufah, tempat tinggal Ibnu Idris. Ia bersama 2 anaknya, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Mereka belajar hadis-hadis dari para ahli hadis di Kufah. Tetapi, Ibnu Idris tidak hadir di majelis itu. Oleh karena itu, Al-Amin dan Al-Ma'mun pergi menemui Ibnu Idris dan mendengarkan sekitar 100 hadis darinya. Lalu, Al-Ma'mun bicara kepadanya, "Wahai paman, izinkanlah aku mengulang hafalanku." Lalu, Ibnu Idris mengizinkannya. Maka, Al-Ma'mun mulai mengulangi hafalan hadis yang telah didengarnya tadi. Setelah itu, Al-Ma'mun memberikan kepada Ibnu Idris sejumlah uang, tetapi beliau menolaknya. Kemudian, Al-Ma'mun pergi lagi menuju Isa bin Yunus dan mendengarkan hadis darinya. Lalu ia ingin memberikan pula uang 10.000 dinar, tetapi ditolak oleh ulama ini. Ketika Ibnu Idris sedang sakaratul maut,
Anaknya menangis karena sedih. Ibnu Idris menghibur anaknya dan bertanya, "Kenapa sedih? Aku telah menghatamkan Al-Quran 4.000 kali di rumah ini." Hikmah. Salah satu hal penting yang dapat kita teladani dari cerita yang satu ini, bahwa pada zaman itu, seseorang benar-benar dihargai karena keilmuan dan akhlaknya. Seseorang dihormati karena ilmu dan perilakunya yang islami, selalu berpedoman pada Islam, bukan karena uang atau rumah yang mewah, atau pangkat di pemerintahan. Jadi, rajinlah mencari ilmu dan istiqomahlah mengamalkannya.